Halo kaum intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini ada sebuah berita yang sangat-sangat spektakuler. Berita ini ya lebih spektakuler daripada penemuan daripada Albert Einstein. Berita ini lebih spektakuler daripada penemuan daripada AI gitu ya. Ini lebih spektakuler daripada perang Timur Tengah. Ini lebih spektakuler daripada perang antara Iran dan Israel. Apa itu faktanya? Jadi baru-baru ini Mr. Chaplin mau laporkan Rismond ke kepolisian. Wah. Rismond Sianipar dilaporkan oleh Mr. Chaplin. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa mereka saling lapor gitu ya? Apa alasannya? Apakah ada permasalahan? Apakah ada dugaan pencemaran nama baik? Jadi ada dugaan pencemaran nama baik, ada dugaan konon katanya ya, yang mendanai kasus daripada ijazah palsu Pak Jokowi ini ya, kasus ini ya. Saya tidak mengatakan ini ijazah Pak Jokowi itu palsu ya, saya tidak mengatakan seperti itu, tapi ya masalah ini konon katanya didanai oleh Mr. Chaplin. Nah ya, jadi pertanyaan, benarkah seperti itu? Siapa yang percaya bahwa Mr. Chaplin itu membiayai kasus ijazah palsu Pak Jokowi? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya pengen tahu, lebih banyak yang percaya atau tidak? Anda lebih percaya Mr. Chaplin atau saya? Maksudnya, Anda lebih percaya Mr. Chaplin atau Rismond Sianipar? Jadi gini ya, sebelum kita masuk ke intinya, gini, apakah ijazah Pak Jokowi itu pembahasan yang produktif atau tidak? No. Ini buang-buang waktu sebenarnya, guys. Ini buang-buang tenaga kita. Ya, ibarat kita bekerja, ini sebenarnya pekerjaan yang ujungnya itu nggak ada gitu ya, nggak ada ujungnya gitu, kosong gitu. Kita nggak dapat apa-apa kalau kita bahas ini. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi gini, ini alasan yang paling logis menurut saya pribadi ya. Menurut keyakinan saya, kalaupun Pak Jokowi itu beli ijazah di UGM, sekali lagi saya katakan, menurut keyakinan saya, kalaupun Pak Jokowi itu beli ijazah di UGM, beli ijazah guys, maka dia tidak mungkin beli ijazah yang palsu. Ya pasti beli ijazah yang asli dong, yang ditandatangi oleh rektor resmi UGM gitu, yang ditandatangi oleh dosen-dosen yang ada di sana. Nggak mungkin dia beli yang palsu. Itu tidak masuk akal. Kalaupun ya, kalau saya mengatakan apakah dia beli ijazah atau tidak, saya tidak akan menyimpulkan. Saya akan simpulkan sendiri ya. Saya tidak memojokkan Pak Jokowi di sini. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi kalaupun gitu ya, seandainya pun itu secara logika gitu. Kenapa? Karena ijazah Pak Jokowi kan sudah teruji ya, waktu dia wali kota, waktu dia gubernur sudah diuji berkali-kali gitu. Waktu dia jadi presiden kan diuji tuh ya, diuji oleh KPU ya. Jadi itu artinya kalau sudah lolos uji daripada KPU, mereka kan punya scan tuh ya, scan ijazah palsu atau enggak, kan punya alatnya tuh ya. Nah, kalau sudah lolos berkali-kali itu artinya ya ijazah palsu itu ya asli gitu ya. Kalaupun misalnya ada beli ijazah ke universitas itu, nggak mungkin dia beli ijazah yang palsu. Tapi ijazah yang asli juga gitu. Karena di Konoha ya, ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya, karena Indonesia itu ya anti kritik ya. Jadi di Konoha itu ternyata ada universitas asli, bukan palsu guys. Universitas atau PTN tinggi di Konoha itu menjual ijazah yang asli. Ada, bukan ijazah palsu. Ada jasa pembuatan ijazah asli. Dan ini ada hubungannya dengan kampus gitu. Ya, jadi tanpa kita kuliah gitu ya. Ya cuman ngejoki lah, ada skripsinya juga ada. Ya, bayarlah semuanya gitu ya. Ya ada seperti itu guys. Jadi instan banget gitu ya kita punya gelar. Makanya saya nggak percaya dengan gelar warga Konoha, kalaupun dia profesor, ya kompresor, doktor dan sebagainya, nggak percaya. Nah, itu ya bisa aja dipalsukan gitu. Maksudnya dipalsukan di sini disuruh orang lain ngerjain semuanya gitu ya. Dia cuma tinggal terima bersihnya aja gitu. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu mengurusi hal yang remeh-temeh seperti ini gitu? Bahkan pejabat juga banyak yang tersedot dengan masalah ini gitu ya. Bertahun-tahun berlarut-larut masalah ini. Apa ya sebenarnya yang jadi permasalahan? Jadi permasalahan sebenarnya itu karena SDM kita rendah. Itu yang jadi permasalahan.
Kalau SDM kita tinggi, ngapain ngurusin ini? Ya kan? Lebih baik ngurusin misalnya ya ada penemuan baru misalnya. Misalnya ya ada penemuan seputar AI misalnya. Oh, itu akan diperdebatkan. Itu lebih bagus gitu ya. Jadi di Konoha itu kalau saya perhatikan ya, Konoha dan negara-negara yang tidak maju lainnya gitu ya. Negara-negara kismin gitu ya. Negara-negara yang terbelakang gitu ya. Biasanya mereka itu sangat suka berdebat dengan hal-hal yang subjektif, bukan objektif, termasuk agama. Jadi kalau Anda jeli, Anda perhatikan, di negara yang tidak maju itu mereka sangat doyan memperdebatkan agama. Doyan banget. Ya, mereka sangat suka dengan memperdebatkan sesuatu hal yang kosong gitu. Subjektif. Agama itu kan subjektif ya. Agama kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Artinya subjektif. Ini menurut data guys, bukan saya ngarang-ngarang sendiri ya. Menurut Emily Durkheim, agama itu adalah semacam keyakinan atau subjektif. Itu artinya, tanpa kita sadari bahwa agama itu tidak boleh diperdebatkan karena ranahnya keyakinan gitu. Bagaimana dengan ijazah Pak Jokowi? Ya kalaupun, ya makanya berkali-kali saya katakan, kalaupun Pak Jokowi itu beli ijazah, nggak mungkin dia beli ijazah yang palsu. Pasti ada hubungan dengan universitas dong. Tanpa kita sadari ya. Tapi saya yakin ijazah Pak Jokowi itu nggak palsu. Asli lah. Ya, nah yang jadi pertanyaan, kenapa banyak warga Konoha itu yang beranggapan bahwa ijazah itu palsu? Nah, ada berbagai faktor ya. Yang pertama itu SDM rendah, kemudian banyak yang benci dengan Pak Jokowi. Kenapa mereka benci? Apa alasannya? Jadi kalau Anda jeli ya, setiap mantan presiden di Konoha itu selalu dibenci. Waktu baru dia lengser, waktu baru dia tidak menjabat. Kita ambil contoh misalnya seperti Pak Soekarno. Waktu awal-awal Pak Soekarno diganti sama Pak Soeharto itu dibenci banget tuh Pak Soeharto ya. Sorry, Pak Soekarno. Ya dikata-katain Pak Soekarno tukang kawin lah, apalah segala macam lah, PKI lah segala macam, difitnah gitu. Ya bahkan tidak diobati. Kenapa? Karena kita itu karakternya seperti itu. Kita selalu menjelek-jelekkan mantan. Dalam pacaran sekalipun kita seperti itu. Ya mantan presiden kita jelek-jelekin. Selain itu Pak Soeharto juga dijelek-jelekin. Sampai sekarang Pak Soeharto dijelek-jelekin kan. Kemudian Bu Megawati juga dijelek-jelekin ya. Pak Habibie juga dijelek-jelekin. Pak Gus Dur juga dulu dijelek-jelekin. Waktu dia meninggal baru tidak dijelek-jelekin. Jadi warga Konoha itu kalau udah meninggal baru stop menjelek-jelekan gitu. Kemudian selain itu ya tidak terlepas dengan Pak Jokowi. Nanti kalau Pak Prabowo lengser juga nanti dikata-katain. Jadi itu semacam tradisi kalau saya perhatikan. Ini tradisi yang tidak bagus ya. Ini jarang disadari guys. Ini tradisi yang harus diputus. Nggak boleh dibiarkan. Karena gini guys, Pak Jokowi itu jadi presiden kan karena dipilih rakyat kan. Jadi ngapain dipilih? Kalau misalnya nih kita berpikir bahwa Pak Jokowi itu nggak becus kerjanya gitu, kenapa dipilih gitu? Harusnya kan dari kemarin-kemarin tuh jangan dipilih gitu. Ya, ini kan udah dipilih, dimaki-maki gitu ya, dikata-katain gitu. Kan aneh. Kemudian kenapa banyak orang yang dendam dengan Pak Jokowi gitu ya, sehingga kasus ini dibesar-besarkan gitu. Kasusnya sebenarnya nothing ya, cuma dibesar-besarkan. Kenapa? Karena dulu banyak orang yang tidak kebagian jabatan. Ya, saya nggak kebagian jabatan kok pemerintahan Pak Jokowi. Apakah saya benci? Nggak semuanya tapi ya. Tapi ada pihak-pihak tertentu yang membenci Pak Jokowi karena nggak kebagian jabatan, kemudian karena disingkirkan, karena reshuffle, kemudian ada banyak ya. Karena kebijakannya nggak berpihak pada rakyat katanya, dan lain sebagainya. Ada banyak ya. Termasuk kaum intelektual. Apakah kaum intelektual benci dengan Pak Jokowi? Ada sebagian yang benci. Karena apa? Karena ada banyak kaum intelektual di Konoha itu yang berpikir bahwa ketika Pak Jokowi jadi presiden, maka kita sudah jadi negara maju. Padahal itu adalah omong kosong. Itu adalah angan-angan yang kosong. Kenapa? Karena untuk menjadikan negara kita maju itu nggak sesimpel ya dipengaruhi oleh presiden gitu ya. Besok kalau misalnya kita ganti presiden langsung jadi negara maju, enggak. Negara maju itu butuh proses yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun gitu. Dimulai dari diri sendiri gitu. Nggak bisa presiden simsalabim langsung jadi negara maju. Nggak bisa. Ada banyak hal yang harus dibayar untuk jadi negara maju. Satu, harus rajin baca buku. Kita kan paling anti baca buku kan. Males banget kita baca buku.
Jadi berhentilah ya bercita-cita jadi negara maju. Kalau baca buku juga malas. Malas banget. Jangankan nulis buku ya. Baca buku juga malas banget. Walaupun dikasih gratis, malas banget. Ya. Jadi untuk jadi negara maju itu ada harga yang harus dibayar. Ya, berbekal gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak pada siapapun di video ini. Saya benar-benar netral. Saya tidak berpihak pada Mr. Chaplin. Saya tidak berpihak pada Richmond Sianiper. Saya tidak berpihak pada siapapun ya. Bagaimana dengan respon Sianiper? Respon Sianiper itu nggak bisa dipercaya juga sebenarnya, kalau boleh jujur ya. Karena dia reputasinya udah hancur ya. Dulu dia ngata-ngatain Pak Jokowi ya, ya kemudian dia mengatakan saya nggak mungkin minta maaf, saya nggak mungkin menjilat air liur saya, tapi ujung-ujungnya dia minta maaf tuh ya. Jadi reputasinya dipertanyakan ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di video ini. Oke guys ya, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.